5 mainan tradisional khas Sumatera Barat. 1. Cakbur. Permainan cakbur ini juga dikenal dengan nama permainan galah panjang. Permainan ini disebut cakbur karena pada saat permainan dimulai penjaga mengatakan cak, dan ketika permainan berakhir pemain mengatakan bur. Permainan ini biasa dimainkan oleh anak-anak di daerah Sumatera Barat dan Riau. Namun permainan ini juga banyak dimainkan oleh orang dewasa. Permainan ini dimainkan oleh dua tim dalam suatu arena yang disebut gelanggang. Gelanggang ini dapat dibuat outdoor maupun indoor. Gelanggang ini terdiri atas kotak-kotak yang dibuat di tanah atau lantai dengan ukuran plus 2 x 2 meter. Namun ukuran gelanggang ini bisa disesuaikan dengan tempat permainan yang tersedia. Salah satu tim berperan sebagai penjaga gelanggang dan tim lainnya sebagai pemain. Jumlah anggota pada masing-masing tim harus sama. Jumlah kotak dalam gelanggang adalah jumlah pemain pada masing-masing tim dikurang 1. Tim penjaga bertugas menjaga gelanggang agar tim yang main tidak bisa melewati batas gelanggang dan masuk ke dalam gelanggang. Setiap orang dalam tim penjaga ini menjaga satu garis yang menjadi tanggung jawabnya dan dia tidak boleh keluar dari garis yang menjadi tempat jaganya. Sedangkan tim pemain bertugas melewati para penjaga untuk dapat melewati gelanggang dan kembali ke depan. 2. Kudo-kudo. Permainan tradisional sangatlah populer sebelum teknologi masuk ke Indonesia. Dahulu, anak-anak bermain dengan menggunakan alat yang seadanya. Namun kini, mereka sudah bermain dengan permainan-permainan berbasis teknologi yang berasal dari luar negeri dan mulai meninggalkan mainan tradisional. Seiring dengan perubahan zaman, permainan tradisional perlahan-lahan mulai terlupakan oleh anak-anak Indonesia. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang sama sekali belum mengenal permainan tradisional. Meskipun permainan tradisional sudah jarang ditemukan, masih ada beberapa anak-anak Indonesia di daerah-daerah terpencil yang memainkan permainan ini. Bahkan, permainan tradisional juga digunakan oleh para psikolog sebagai terapi pengembangan kecerdasan anak. Melihat banyaknya manfaat yang ada dalam permainan tradisional, tidak ada salahnya jika kita melestarikan dan memperkenalkan kembali permainan tradisional kepada generasi muda Indonesia dan dunia sebagai bentuk kepedulian anak bangsa kepada warisan budaya Indonesia. 3. Sepak tekong. Dalam permainan sepak tekong ini berasal dari bahasa Minang dari dua suku kata. Sepak dalam bahasa Indonesia artinya sepak menyepak, sedangkan pengertian tekong adalah kaleng. Jika saat bermain anak-anak tidak menemukan kaleng maka dapat diganti dengan tempurung kelapa. Yang penting saat disepak benda tersebut mengeluarkan bunyi dan tidak mudah terbawa angin. Permainan sepak tekong dimainkan oleh anak laki-laki berusia 7 tahun 8 tahun, dan jumlah yang ideal dalam permainan ini antara 5 orang 10 orang. Dilakukan di halaman rumah yang mempunyai tempat-tempat persembunyian. 4. Sepak rago. Permainan sepak rago adalah permainan tradisional dari Sumatera Barat. Permainan sepak rago umumnya dimainkan pada upacara anak nagari. Dimainkan oleh anak laki-laki dengan jumlah pemain 9 orang. Peralatan yang digunakan yaitu bola yang terbuat dari anyaman rotan berdiameter 15 cm. Permainan dilakukan di lapangan terbuka dengan membuat lingkaran yang garis tengahnya 4,5 meter, kemudian dibagi menjadi 9 sektor dengan memberi tanda. Pemain berdiri pada sektor masing-masing dan seorang di tengah sebagai pembagi bola. Baik menerima maupun memberi bola harus melalui tendangan. Pertandingan dibagi dalam 2 tahap, yaitu babak penyisihan disebut derap dan babak final disebut boko. Penilaian dilakukan terhadap teknik serta gaya dalam menendang bola yang disebut renten. Lamanya permainan derap 15 menit sedangkan boko 30 menit. Dapat diperpanjang jika dianggap perlu oleh wasit. 5. Badia batuang. Badia batuang adalah mainan yang terbuat dari sebatang bambu berdiameter luar sekitar 15 cm, ketebalan sekitar 1-1,5 cm dan memiliki panjang sekitar 4-5 buku bambu, satu buku bambu sekitar 30 cm bagi bambu dewasa. Biasanya dipilih bambu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Badia batuang biasanya dimainkan oleh anak-anak berumur 8-13 tahun. Alat ini mirip seperti meriam zaman penjajahan kolonial Belanda, begitupun bunyinya. Cara mengoperasikannya adalah dengan memasukkan kain-kain robek ke dalam bambu yang telah dilubangi berukuran 2 tanda kali 2 cm di bagian bawahnya dan disirami minyak tanah secukupnya sebagai bahan bakarnya. Nah itu dia sobat untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian sobat?
tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.